Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Scene pun berpindah ke arah Jin. Di sini Jin menuju ke kediaman Bubare Gaston. Ia bergumam, "Apa itu bengkel Bubare Gaston? Aku datang terlambat kemari karena mengunjungi bengkel lainnya untuk menghindari kecurigaan Kinzelo." Di sini terlihat tepat di depan rumah Bubare Gaston ada wajah Beaufort Gaston, tapi ini versi suspek. Jin yang muak melihat itu, langsung saja ia menggedor-gedor pintu kediaman. Lalu terlihat Gaston keluar dari kediamannya. Ia pun sontak saja langsung melayangkan bogem mentah setelah melihat Jin di hadapannya. Jin pun langsung menjitaknya. Jin berkata, "Aku sudah baik-baik, tidak menghabisimu di sini." Tiba-tiba Visukel berteriak, "Hei, ada apa itu?" Lalu Gaston langsung menghampiri Visukel. Ia berkata, "Itu ada Jin di depan, dia memukulku tanpa sebab." Hadeh, pinter ya acting si Gaston. Jin pun langsung menghampiri Visukel. Ia berkata, "Ho, ternyata di sini ada orang lain. Aku minta maaf karena membuat keributan dan aku kesini hanya ingin meminta patung dada ayahku. Tapi dia memaksa sampai berbuat sejauh ini. Apakah Anda yakin Tuan Muda Jin hanya itu yang Anda mau? Saya rasa ada yang mencurigakan di sini," ucap Visukel. Jin pun langsung berkata, "Yah, kau benar. Di sisi lain, aku ingin bertemu denganmu." Visukel pun berkata, "Jangan bilang kau ingin bertarung melawanku sebagai seorang flag bearer sementara." Lalu dengan sayatan yang sangat cepat Visukel berkata, "Saya menolak. Jika Anda tidak bisa bereaksi pada serangan seperti itu, bagaimana Anda bisa melawan saya?" tanya Visukel. Di sini terlihat ya si Jin sangat terkejut. "Sial, itu tadi berbahaya. Hampir saja aku menyerangnya balik. Tapi untungnya aku bisa menahan diri," gumam Jin. Visukel melanjutkan perkataannya, "Jadi kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, saya mohon Anda pergi Tuan Muda Jin." Di saat Jin pergi, si Gaston malah marah-marah dan ia berkata, "Hei kau, Jin Rakandel. Kau kira menjadi seorang Rakandel bisa melakukan apapun? Ketahuilah tempatmu." Dengan cepat, Jin langsung mengarahkan pedangnya ke hadapan Gaston. Tepat di saat hampir saja pedang Jin mengenai Gaston, Visukel berteriak, "Sudah cukup Tuan Muda Jin." Terlihat Gaston sudah keluar cairan merah dari lehernya. Jin pun berkata, "Aku menerima kalau aku datang ke rumah orang lain dengan tidak sopan dan arogan. Tapi kalau babi ini membawa nama keluargaku, maka aku tidak bisa diam dan menerima ia menghina keluargaku. Jadi, apakah kau akan diam kalau keluargamu dihina orang lain?" tanya Jin dengan nada intimidasi. "Kalau aku jelas tidak. Tapi jika kau sampai melakukan itu, kau akan mati Tuan Muda Jin," teriak Visukel. "Bahkan jika aku mati, aku akan tetap melindungi nama keluarga," ucap Jin. Di sini Visukel pun bergumam, "Ah, sial. Aku dihadapi di situasi sulit. Si babi ini menggunakan mulutnya dengan santai. Aku ingin menghabisi babi ini sekarang juga, tapi akan menghalangi rencana kami." "Hei kau Gaston, aku akan menghitung sampai 3. Kau harus meminta maaf ke Tuan Muda Jin." Dengan melihat ekspresi dari Visukel, Gaston langsung berlutut meminta maaf ke Jin. Jin pun kembali menyarungkan pedangnya. Ia berkata, "Tuan Visukel, juniormu sudah sangat tidak sopan. Jika kau mau, aku dijadikan sebagai samsak tinjumu untuk meredakan kemarahanmu." "Aku tidak masalah," ucap Jin yang berusaha memanas-manasi Visukel. Visukel pun berkata ke Jin, "Itu tidak masalah, jadi saya mohon segera pergi Tuan Muda Jin." Setelah itu pun terlihat Jin yang akhirnya pergi dari kediaman Gaston. Lalu Visukel pun langsung memberi aura intimidasi ke Gaston. Ia berkata, "Hei kau Gaston, lebih baik kau menutup mulutmu mulai sekarang." Setelah insiden itu, Visukel pun memberikan beberapa informasi penting ke Gaston. Informasi itu berisi tentang pemutusan aliansi dengan keluarga Ziegfeld. Maka, sisa dari peradaban kuno yang diperoleh akan berkurang setengah. Dan itu juga akan sulit mendapatkan Death God. Kita juga bisa mengambil sebagian produk yang telah kita berikan pada keluarga Ziegfeld. Gaston pun berteriak, "Kau harus mengambil kompasnya.
Dengan itu kita bisa menemukan living god dan menggunakannya sebagai material. Terlihat di sana wanita berambut merah mendengar semua perbincangan mereka tanpa diketahui oleh Gaston dan Visukel. Lalu kita kembali lagi ke Jin yang sedang menyusuri hutan. Terlihat Jin diserang oleh wanita berambut merah itu. Jin yang seolah tahu siapa pelakunya, ia berkata, "Ah, kau tidak perlu sampai menyerangku seperti itu, Kak Yona." Jia, ternyata wanita berambut merah itu adalah Kak Yona ya guys. Ternyata selama ini Jin sudah diikuti terus sama Kak Yona. Hehehehe, ternyata kau selalu siap ya bungsu. Hal yang kau minta itu sudah aku lakukan dan sudah pasti berjalan lancar, ucap Kak Yona. Oh, jadi guys, Jin dari Transfer Gates waktu itu dia sudah tahu kalau wanita berambut merah itu adalah Kak Yona. Nah, mungkin si Jin sudah diskusi juga sama Kak Yona untuk meminta bantuan menyelidiki Visukel dan Gaston. Oh, jadi ini ya guys, di sini kita akan diceritakan kenapa Jin bisa ketemu Kak Yona. Jadi Kak Yona mendapatkan sepucuk surat dari Jin. Nah, akhirnya Kak Yona melakukan penyamaran dan bertemu di Transfer Gate dengan Jin. Di sini Kak Yona ditugaskan Jin untuk memata-matai Visukel dan Gaston mengenai rencana mereka selanjutnya. Di sini Kak Yona bercerita informasi yang ia dapatkan persis seperti yang dibilang oleh Visukel sebelumnya. Selain itu, Kak Yona merasa kalau Gaston itu kuat dan kekuatannya selevel dengannya. "Hah? Apa maksudmu Kak?" tanya Jin. Kak Yona berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, sama sepertimu, aku juga memiliki rahasia." Jin pun mengeluarkan aura hitamnya. "Apa rahasia ini yang kakak maksud?" Tiba-tiba kodam dari Kak Yona berteriak. Ia berkata, "Habisi." Kak Yona pun langsung teringat waktu ia menghabisi saudaranya di Storm Castle. "Tidak!" teriak Kak Yona. Jin yang melihat itu pun bergumam, niat membunuh yang mengerikan. Apa dia bereaksi pada energi bayangan? Kak Yona dengan terengah-engah berkata, "Bungsu, jangan pernah menggunakan kekuatan itu di depanku lagi." Kak Yona pun berkata, "Kenapa kau memperlihatkannya padaku? Bukankah itu rahasiamu?" Jin pun berkata, "Itu benar, aku berniat menyembunyikannya padamu. Tapi semua berubah setelah kau memberikanku mawar hijau waktu itu." Mawar hijau adalah sesuatu yang aku andalkan di dalam masa-masa sulit. Dan itu termasuk simbol kepercayaan. Itu saja sudah cukup. Karena itu, aku tidak akan merahasiakan apapun darimu mulai sekarang, ucap Jin. Di sini Kak Yona sampai nge-freeze ya dengerin kata-kata dari Jin. Kita lalu berpindah ke Siron dan Kan. Di sini Kan melaporkan kalau Jin dan Yona telah bertemu dan selama 2 hari mereka bersenang-senang. "Apa bungsu mendapatkan bantuan atau minta tolong pada Yona?" tanya singkat Siron. Dengan sigap Kan berkata, "Itu tidak ada tuan." Cih, dia tidak kenal takut. Owal menerima ancaman kematian beberapa kali. Dan bahkan Luna memberikan dukungan padanya. Benar-benar anak yang menarik. Kan melanjutkan perkataannya. "Dan ada beberapa informasi penting tuan. Tuan muda Jin telah berhasil mengalahkan Goltep Havalep, seorang pejuang dari suku White Wolf." Havalep ya. Sudah lama aku tidak mendengar nama itu. Dulu aku pernah bertarung dengan kepala keluarga White Wolf yang memiliki nama belakang Havalep juga. Dia sangat kuat. Pejuang Havalep adalah orang yang kehebatannya melampaui standar suku White Wolf. Dan aku bertarung melawannya 5 jam non-stop. Jadi kemenangan ini sangat berarti buat si bungsu, ucap Siron. Kan juga menambahkan informasinya. Dan ketika Tuan Muda Jin membelah hammer Goltep Havalep, ia meneriaki rapalan, "Cut." Saya rasa itu gaya bertarungnya. Mendengar itu Siron bergumam, "Bukan begitu. Itu selaras dengan yang tertulis dalam catatan." Rapalan dan pedang. Energi bayangan sudah 1000 tahun dari terakhir kali skill itu digunakan. Itu teknik yang digunakan oleh kepala keluarga pertama, Tuan Temar. Sebagai Magic Swordman, apa tingkatan yang dia capai lebih tinggi daripadaku? Aku sangat ingin melawannya. Lalu scene berpindah ke Tikan, kediaman Kashmir. Terlihat Kashmir sedang membahas tentang aliansi Zipfel dan Kinzelo. Alasan aliansi mereka hancur karena Devil Stone yang dimiliki Andre Zipfel berhasil dihancurkan oleh Nona Luna. Dan orang yang membuat Devil Stone itu adalah Gaston.
Dia menggunakan mayat dari dewa yang sudah mati dan runtuhan peradaban kuno. Bersamaan dengan kemampuan khususnya Sculpt, dia membuat artefak berbahaya atau mengubah penampilan orang lain. Murakan di sini bergumam, mayat dewa yang sudah mati. Apa itu mengarah pada darah dan air mata Numerus? Sekarang aku mengerti. Lalu Murakan angkat bicara. Nak, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Aku ke wilayah Korano untuk membantu kadet dari faksimu. Saat itu muncul Graveyard Giant yang terlihat berasal dari 2000 tahun yang lalu. Dan aku langsung menghancurkannya. Waktu itu aku tidak tahu kenapa bisa muncul Graveyard Giant. Tapi kurasa itu kerjaan si bajingan Gaston, ucap singkat Murakan. Quicantel ikut angkat bicara. Kurasa dia memiliki koneksi dengan Well, dewa pemahat. Well sangat berkontribusi dalam penciptaan Origin Stone. Seiring berjalannya waktu, Origin Stone hancur. Well kehilangan posisinya sebagai dewa dan terjatuh menjadi manusia, tambah Quicantel. Demi melindungi makam tempat tinggal dewa yang jatuh, Well menciptakan golem Graveyard Giant. Tapi kami para naga menghancurkan semua Graveyard Giant. Jin menambahkan kalau mereka memiliki artefak yang bernama kompas. Fungsinya untuk menemukan para kontraktor dewa, dan mereka pun langsung menculik naga dan kontraktornya. Oleh karena itu, kita harus merebut kompas yang diincar oleh mereka. Mendengar itu, Alisa pun paham dan akhirnya tahu mengapa anaknya diculik waktu itu. Lalu apa rencanamu, Jin? Tanya Quicantel. Jin pun berkata, Juni tahun depan, keluarga Zifel akan mengembalikan kompas pada Kinzelo. Itu kesempatan kita. Kita akan merebut kompas itu sebelum hari itu tiba. Tiba-tiba, Alisa terkejut dengan permintaan Jin. Ternyata Jin meminta membawa Yura dan Enya ke Hidden Palace. Nah, Hidden Palace itu tempatnya Ice Castle ya guys, tempatnya tak laris. Karena sampai Zifel mengembalikan kompas itu, mereka akan mencoba mencari sebanyak mungkin kontraktor yang bisa mereka dapatkan. Lebih baik mencegah hal itu terjadi pada Yura dan Enya. Itu masuk akal, akan cukup berbahaya jika 3 kontraktor berkumpul di Tikan. Terlebih ini adalah area netral di mana tak dilindungi kekuatan besar. Kalau begitu, mari bertemu kembali di Bellard pada bulan Mei. Setelah itu, kita akan menuju ke Land of the Pirates. Itu adalah tempat pertemuan mereka. Sebelum itu, kau akan pergi kemana Tuan Muda Jin? Tanya Kashmir. Sebelum itu, kau akan pergi kemana Tuan Muda Jin? Tanya Kashmir. Murakan menyikapinya dengan santai. Si bocah ini punya tempat yang harus dia kunjungi, tempat yang paling aman sedunia. Beberapa jam sebelumnya, ternyata Murakanlah yang menginstruksikan Jin untuk pergi ke suatu tempat. Murakan berkata, bocah, kau akan pergi ke tanah Illustrious Legend. Tempat itu masih di suatu titik di Gurun Mitra, tanah para Beastmen. Murakan menjelaskan lebih detail, hanya kau kontraktor Solderet yang bisa masuk ke sana. Bahkan dewa pun tak bisa masuk. Dahulu kala ada kontrak antara Solderet dan Illustrious Legends. Tempat itu adalah area yang disiapkan khusus untuk para Swordmaster Rakandel. Itu adalah tempat yang harus kau kunjungi untuk menjadi Swordmaster sejati. Lalu Sin berpindah ke perbatasan selatan kerajaan Zan, titik awal tanah para Beastmen, tempat aku menjalankan misi pertama sebagai kadet. Untuk mencapai Gurun Mitra, kau harus melewati gunung ini. Tapi melewati gunung tanpa persiapan pasti akan menimbulkan masalah. Mereka dikenal karena sifat mereka yang baik dan keterampilan mereka dalam menghindari predator. Suku Watertail. Yeay, Jin pun kembali ya bertemu dengan suku Watertail. Mereka juga masih ingat dengan Jin. Kali ini, Jinlah yang membawakan mereka ikan segar dan makanan lainnya. Karena dulu suku inilah yang membantu Jin saat menjadi kadet. Lalu setelah menerima makanan dari Jin, mereka pun menunjukkan jalan teraman ke Jin. Sebelum itu, Jin disuruh mengambil cadangan air sebelum ke wilayah Gurun. Lalu terlihat Jin sudah melihat beberapa mulut gua yang tembus dari air terjun itu. Ternyata suku Watertail meminta tolong pada suku Golden Snow. Suku itu terkenal sebagai penunjuk arah yang sangat baik. Dan tidak lupa, Jin memberikan sogokan karena jalan yang mereka tempuh itu adalah khusus untuk suku mereka, bukan untuk manusia.
Nah, untuk mempermulus rencana Jin, ya wajarlah perlu fulus. Nggak di manhwa, nggak di real life, sama aja. Lalu suku Golden Snow segera mengajak Jin ke jalur orang dalam. Jin pun yang nggak tahu apa-apa langsung aja gaskan ya. Lalu Jin mengucapkan selamat tinggal pada suku Watertail. Tidak lupa juga mereka saling berkenalan. Nah, jadi suku Watertail yang gemoy ini namanya Dark Flame. Nggak cocok banget ya sama bentukannya. Jin pun mengucapkan terima kasih dan ternyata juga Jin sangat terkenal di kalangan suku Watertail. Jadi sudah jelas mereka semua tahu nama Jin Rakandel. Setelah Jin sampai di jalur shortcut, ia lagi-lagi memberikan uang terima kasih ke tikus itu. Jin pun akhirnya melanjutkan perjalanannya ke gurun Mitra. Setelah Jin membuka pintu, ia langsung melihat kota yang terpampang jelas di hadapannya. Di ujung sana Jin melihat ada orang yang menarik perhatiannya. Ia pun segera menghampiri monster itu. Jadi ternyata pekerjaan monster ini adalah pemandu menuju gurun Mitra. Oke, singkat cerita Jin pun diantarkan oleh pemandu itu tepat di depan gurun Mitra. Ia berkata, "Jadi aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Sisanya bergantung padamu," ucap monster itu. Ternyata di balik wajahnya yang seram, ternyata monster ini sangat ramah ya. Tidak lupa Jin memberikan tips ke monster itu. Ya, dari sinilah perjalanan Jin dimulai menuju tanah Illustrious Legend. Nah ini nih, kita akan melihat karakter Jin akan menjalani rintangan dan latihan yang sangat amat berat. Jadi nggak sabar ya, lihat karakter Jin akan dibuff habis-habisan. Menarik ya, ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!